Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Tewasnya Suami yang Selingkuh di Depan Pelakor. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Di Cirebon, kota pesisir dengan hiruk-pikuk pelabuhan dan juga pasar, Jessica hidup sederhana bersama suaminya, Roni. Ia setia meski suaminya mulai berubah dingin. Roni adalah lelaki yang kini jatuh ke pelukan Sinta, perempuan glamor yang haus kemewahan. Jessica dicampakkan, bahkan hartanya dirampas untuk memenuhi ambisi Roni. Namun pada malam pesta megah pertunangan Roni dan Sinta, takdir berbalik. Roni tewas mengenaskan di hadapan banyak orang. Sementara Jessica, ia justru menemukan martabatnya kembali. Pagi di Cirebon selalu membawa aroma asin laut dari rumah kecil yang berdiri tak jauh dari pelabuhan Kejawanan. Jessica sudah terbiasa mendengar riuh nelayan yang pulang membawa hasil tangkapan. Suara teriakan lelang ikan bercampur dengan bunyi motor tua yang berdesakan di jalan kecil depan rumahnya. Udara lembab masuk lewat jendela kayu yang catnya mulai mengelupas, menempel di kulit, membuat baju gampang basah oleh keringat. Di dapur sederhana, Jessica sibuk menyiapkan sarapan. Kali ini, ada nasi hangat, sayur asam, dan ikan asin goreng yang sudah ia tata di meja makan kecil mereka. Jessica duduk sebentar menghela nafas panjang. Wajahnya masih cantik meski sederhana. Kulitnya sawo matang, rambut hitam yang selalu ia kepang ke belakang agar tak mengganggu pekerjaan rumah. Matanya sekali melirik pintu kamar yang masih tertutup. Roni, suaminya, ia belum juga keluar. Biasanya ia dulu sebelum berangkat kerja. Roni ini sering membantu sekadar menyapu halaman atau bercanda dengan Jessica. Tapi belakangan ini semuanya telah berubah. Pintu kamar akhirnya terbuka, Roni keluar dengan kemeja rapi, celana kain hitam dan sepatu mengilap. Ia tampak tergesa menenteng tas kerjanya. Jessica langsung tersenyum dan menyodorkan piring nasi. "Mas, sarapan dulu mas. Ini aku sudah siapkan." Namun Roni hanya melirik sebentar. "Nggak sempet Jess, aku ada rapat pagi hari ini. Penting banget. Nanti biar aku beli kopi di jalan saja ya." Suaranya datar tanpa hangat. Jessica menahan perasaan kecewa tapi ia mencoba tetap tenang. "Kalau begitu, bekal ini bawa saja mas. Tadi aku juga goreng tempe." Ia mencoba menyodorkan rendang kecil. Namun Roni mengangkat tangannya menolak halus tapi dingin. "Udahlah, gak usah repot-repot. Aku bisa beli sendiri. Lagi pula, orang kantor sudah biasa makanan bareng. Nanti biar aku pesan sama teman-teman." Jawaban itu membuat dada Jessica sedikit sesak. Ia mengangguk pelan lalu menurunkan kembali rantang bekal ke mejanya. Dari ekor matanya ia melihat Roni sempat menatap layar ponsel dan tersenyum dengan samar. Seolah ada pesan penting yang lebih membuatnya bersemangat ketimbang sarapan dengan istrinya sendiri. "Ya sudah, hati-hati di jalan ya mas," kata Jessica akhirnya berusaha terdengar halus.
Roni hanya mengangguk cepat lalu keluar begitu saja. Suara pintu pagar besi berderit menutup meninggalkan rumah dalam sepi. Jessica berdiri terpaku di depan meja makan. Nasi yang tadi hangat kini sudah terasa hambar. Di luar, suara nelayan yang menawar ikan kembali menggema. Aroma asin laut menyeruak bercampur bau minyak jelantah dari warung gorengan di ujung gang. Jessica menatap meja makan yang penuh hidangan, tapi tak disentuh sedikit pun oleh suaminya. Ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Udah masak, semangat-semangat, tapi gak dimakan sama sekali. Ia lalu berjalan ke teras memandang ke arah laut yang samar terlihat dari celah-celah rumah warga. Angin membawa butiran garam halus ke wajahnya. Kenapa Mas Roni beda ya? Apa aku sudah tak cukup lagi buat dia? Apa aku kurang cantik? Batinnya bergema. Jessica tahu sesuatu berubah dalam diri Roni. Bukan hanya dingin tapi juga jarak yang semakin lebar. Namun ia belum tahu perubahan kecil di meja makan pagi itu hanyalah awal dari pengkhianatan besar yang akan meruntuhkan hidupnya. Singkatnya pada siang hari itu udara Cirebon panas dan juga lengket. Matahari terasa tepat di atas kepala, membuat jalanan kota terasa berdebu. Jessica baru saja keluar dari pasar Kanoman, tangannya menenteng kantong belanja, berisi sayur mayur, ikan segar dan juga sedikit buah, untuk anak tetangganya yang sering main ke rumah. Keringat menetes di pelipis tapi ia tetap berjalan pelan, menyusuri trotoar. Ketika melewati sebuah kafe modern di bilangan Jalan Siliwangi, langkah Jessica tanpa sadar melambat. Kafe itu punya dinding kaca lebar, menampilkan suasana dalam yang sejuk, dengan lampu gantung yang elegan. Itu bukan tempat yang biasa ia singgahi, terlalu mahal baginya. Namun matanya tiba-tiba tertuju pada sosok yang sangat ia kenal. Mas Roni? Suaminya duduk di salah satu meja dekat jendela. Tubuhnya tegak dengan kemeja putih rapi. Wajahnya tersenyum lepas, tapi bukan Jessica yang membuatnya begitu ceria. Di depan suaminya duduk seorang perempuan muda, cantik, bergaun merah muda, rambutnya terurai rapi. Wajahnya dirias lembut, bibirnya merah segar. Perempuan itu tersenyum sambil memainkan rambut, seakan menikmati perhatian dari Roni. Jessica yang melihat pun terhenti. Tubuhnya menegang, seolah tak percaya dengan apa yang dilihat. Kantong belanja di tangannya terasa berat, meski isinya hanya beberapa kilo sayur. Matanya langsung memandang dalam, mencari jawaban yang mungkin salah. Dia sama siapa ya? Kok sama perempuan lain sih? Aduh, aku gak boleh berpikiran negatif. Mungkin itu rekan kerjanya. Atau enggak, itu saudaranya yang aku belum kenal, pikirnya. Tapi senyum Roni terlalu hangat, terlalu intim, dan tatapan perempuan itu terlalu penuh kepemilikan. Melihat hal romantis itu, hatinya mendadak sesak. Nafasnya terasa pendek, Jessica menunduk berusaha menata perasaannya. Namun kakinya seakan tertancap di trotoar. Dari balik kaca, ia bisa melihat jelas Roni menyentuh tangan perempuan itu di atas meja. Kok Mas Roni pegang-pegang tangan dia sih? Air mata saat itu tak terasa menitik. Jessica cepat mengusapnya dengan punggung tangan. Orang yang lalu lalang di trotoar pun tidak peduli. Semua sibuk dengan urusannya sendiri. Hanya Jessica yang berdiri kaku, merasa dunia runtuh di depannya. Ia melangkah mundur perlahan. Tak ada suara keluar dari mulutnya. Tak ada juga keberanian untuk masuk dan menuntut jawaban. Jessica tahu jika ia masuk ke dalam, maka semua hanya akan berakhir dengan malu. Roni bisa saja marah atau perempuan itu bisa menertawakan dirinya.
dan ia tidak sanggup menghadapi hal itu. Kini Jessica pun akhirnya memilih berbalik. Kakinya lemas, langkahnya goyah. Kantong belanja di tangan hampir jatuh, ia perlahan cepat berusaha menjauh dari kafe itu. Semakin jauh ia melangkah, semakin deras air mata yang turun. Kenapa Mas Roni tega ya? Tak kusangka. Di perempatan saat itu ia berhenti mengambil nafas panjang. Ia mencoba menenangkan diri. Apa aku salah lihat ya? Mungkin itu hanya sebatas teman kerja saja. Lagian kan teman juga bisa pegang-pegangan tangan. Batinnya mencoba menghibur diri. Tapi wajah Roni tadi jelas, senyumnya terlalu berbeda dengan senyum yang diberikan padanya di rumah. Singkatnya, sesampainya di rumah, Jessica menaruh belanjaan di dapur. Ia duduk di kursi kayu butut menatap kosong ke arah dinding. Suara kipas angin tua berderit berputar dengan perlahan, tapi tidak memberikan rasa sejuk. Ia teringat saat awal menikah, Roni dulu sederhana. Bahkan pernah hanya makan tempe goreng berdua di teras rumah kontrakan. Namun itu dulu. Senyum Roni selalu untuknya, ia juga rela menabung bertahun-tahun demi bisa membeli cincin kawin. Semuanya terlihat tulus, tapi saat ini kenyataannya berbeda. Air mata Jessica mengalir lagi setelah membayangkan masa-masa lalunya. Mas, kenapa semua berubah secepat ini, Mas? Bisiknya dengan pelan. Waktu berjalan lambat sore itu, Jessica tak sanggup menyiapkan makan malam. Perutnya kosong tapi hatinya lebih kosong lagi. Ia hanya duduk menunggu suara pintu pagar yang berderit. Menjelang waktu maghrib, suara itu akhirnya terdengar. Roni pulang, wajahnya tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Jessica memandangnya lama tapi bibirnya keluh. Jess, kenapa diam saja sih? Ada apa sih kamu? Tanya Roni sembari membuka sepatu kerjanya. Jessica menatap sembari hatinya tetap berucap. Aku sebenarnya ingin bertanya, siapa perempuan itu? Kenapa dia bisa tertawa sebahagia itu dengan orang lain? Namun saat itu Jessica tidak berani mengucapkannya secara langsung. Tidak apa-apa, Mas. Aku cuma capek saja habis dari pasar. Jawabnya akhirnya berbohong pada dirinya sendiri. Roni hanya mengangguk lalu masuk kamar sambil menenteng ponsel. Jessica tahu pesan yang masuk ke ponsel itu bukan sekedar urusan kantor. Pasti ada sesuatu yang lain di sana. Di dapur ia berdiri menatap panci kosong, tangannya gemetar. Tapi matanya tajam menatap keluar jendela. Udara malam membawa aroma asin dari pelabuhan. Menusuk hidung, Jessica tahu hidupnya pasti akan segera berubah. Ia belum tahu bagaimana, tapi kejadian di kafe siang tadi sudah cukup membuka mata. Ada orang ketiga di antara keluarga mereka. Dan mungkin rumah kecil yang selalu ia jaga dengan cinta sebentar lagi bukan lagi rumah yang sama. Singgahnya pada waktu itu malam turun di Cirebon. Udara lembab masuk lewat jendela rumah kecil di pinggir pelabuhan. Suara jangkrik bersaut-sautan bercampur dengan deru kereta malam yang lewat jauh. Jessica duduk di ruang tamu, lampu bohlam redup menyinari wajahnya yang sudah lelah. Ia menunggu Roni keluar kamar, tapi yang terdengar hanya suara pintu kamar yang sesekali berderit, dan saat dibuka sedikit lalu tertutup lagi. Akhirnya setelah hampir 1 jam Roni pun keluar. Ia masih dengan pakaian kerja tapi kini kancing bajunya terbuka. Ponsel ada di tangannya, layar menyala menampilkan pesan yang cepat ia tutup begitu melihat Jessica. Mas, apa kita bisa bicara sebentar? Ucap Jessica dengan pelan. Roni menarik nafas panjang, duduk di kursi kayu di depan istrinya. Wajahnya terlihat jenuh seperti orang yang sudah mendengar hal sama berkali-kali. Bicara apa lagi sih, Jess?
Tanyanya dengan nada datar. Jessica menelan ludah, ia mencoba menyusun kalimat, meski hatinya bergejolak. Aku lihat Mas tadi siang. Mas tadi di dekat kafe Jalan Siliwangi kan? Emangnya kenapa? Tadi Mas sama perempuan. Tanyanya. Roni langsung menghela nafas keras. Ia bersandar. Ada apa sih? Hah? Kenapa sih? Kamu itu tadi lagi bahas proyek ya, Jess? Kamu ngikutin aku ya? Jangan lebih deh, Jess. Jessica menatapnya, matanya berkaca-kaca. Tapi kenapa kamu pegangan-pegangan tangan, Mas? Kenapa kamu ketawa begitu bahagia? Roni mendengus, suaranya tinggi. Kamu ini ya, selalu saja fitnah aku. Gak capek apa? Aku kan kerja banting tulang buat kita. Malah kamu bisa-bisanya nuduh aku yang aneh-aneh. Kalau kamu terus begini, aku bisa gila, Jess. Hati Jessica seperti ditusuk, ia ingin percaya. Tapi bayangan siang tadi masih jelas. Aku cuma minta kejujuran, Mas. Kalau memang ada apa-apa, aku ingin tahu. Jangan aku dibohongi terus, Mas. Roni berdiri berjalan ke arah dapur, lalu kembali lagi dengan ekspresi yang kesal. Kamu ini seperti penyidik banget sih, Jess. Udahlah, kalau nggak percaya, ya udah terserah. Aku capek. Aku mau tidur. Kalimat itu menghantam batin Jessica. Ia tidak lagi dapat menahan tangis. Suaranya kini sudah pecah. Mas, tapi aku ini istrimu, Mas. Bukan musuhmu. Aku yang selama ini ada di sampingmu. Kenapa sekarang aku merasa orang asing di rumah sendiri, Mas? Roni menoleh sekilas tapi matanya dingin. Kamu terlalu banyak drama ya, Jess. Aku gak punya waktu buat itu. Setelah berkata begitu, ia masuk ke kamar lagi. Membanting pintu cukup keras. Rumah kecil itu bergema meninggalkan jejak sendirian. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tangis dari Jessica pecah tanpa bisa dibendung oleh siapapun. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jessica masih mencoba bertahan. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap mengurus rumah, tetap menunggu Roni pulang, namun setiap hari, Roni semakin jarang ada di rumah. Ia pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali, dengan alasan ia rapat di luar kota. Suatu sore saat Roni pulang lebih awal, Jessica sempat senang saat itu. Tadi senyum itu hilang begitu saja ketika mendengar ucapannya. Jess, sini kamu. Aku butuh tanda tanganmu, kata Roni sambil membuka map berisi kertas. Ada apa ya, Mas? Ini surat apa? Udah sini. Ini surat pelepasan harta bersama. Jadi, aku butuh buat modal usaha. Jessica mengernyit saat itu. Maksudnya, Mas? Kenapa harus pakai harta gini? Bukannya usaha Mas sudah jalan ya? Roni meletakkan map di meja saat itu. Ya bisnis itu butuh modal besar lah. Kalau berhasil, kita juga kan yang untung. Kamu tinggal tanda tangan saja. Ribet. Sudah, jangan banyak tanya. Jessica membuka lembaran itu, hatinya bergetar. Semua aset kecil yang mereka miliki atas nama bersama, termasuk rumah ini, akan dialihkan ke Roni. Ia menatap suaminya, berusaha membaca wajahnya. Mas, kenapa tergesa-gesa sih, Mas? Aku takut, Mas. Jujur saja aku takut. Kalau nanti gagal, kita mau tinggal di mana, Mas? Roni langsung menggeleng dengan cepat. Kamu ini memang gak pernah percaya sama suaminya. Selalu aja mikir gagal.
Aku tahu kok apa yang aku lakukan. Seharusnya, kalau kamu beneran sayang, ya udah, percaya saja sama aku. Jangan bikin aku tambah pusing. Jessica menggigit bibir, kalimat itu seperti jebakan. Jika ia menolak, ia akan dianggap tidak mendukung. Dan jika ia setuju, ia bisa kehilangan segalanya. Ia menatap Roni lama, berharap ada sedikit kehangatan. Sedikit jaminan, tapi tatapan itu dingin, penuh dengan tekanan. Akhirnya mau gak mau dengan tangan gemetar, Jessica mendatangani map itu. Pena itu terasa berat, seolah setiap coretan merenggut satu bagian dari dirinya. Nah gitu dong, bagus, kata Roni. Sambil meraih map, wajahnya tidak menampilkan rasa terima kasih. Hanya puas karena urusannya telah selesai. Kamu tenang saja, aku janji. Ini demi kita semua. Percayalah sebentar lagi hidup kita akan lebih baik. Jessica mengangguk meski di hatinya ada luka yang dalam. Setelah Roni pergi, ia duduk di kursi dapur. Menatap kosong ke arah kompor, malam semakin larut, suara azan Isya dari masjid dekat kini sudah mulai terdengar. Di dalam hati saat itu Jessica tahu, ia baru saja membuat kesalahan besar. Tapi ia juga tahu cinta membuatnya buta. Ia rela mengorbankan apapun demi mempertahankan seseorang yang mungkin sudah tidak ingin lagi bersamanya. Malam itu, Jessica menangis lama sekali, tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Hanya dirinya sendiri yang mengerti betapa hancurnya hati seorang istri yang masih berusaha mempertahankan janji suci, sementara suaminya sudah mulai menepuk tangan dari orang lain. Hari-hari setelah Jessica menandatangani surat pelepasan harta terasa semakin berat. Rumah kecil yang dulu jadi tempat nyaman kini terasa dingin. Roni semakin jarang pulang, kalaupun pulang, itu hanya untuk mandi sebentar lalu pergi lagi. Teleponnya selalu sibuk dan ketika Jessica mencoba bertanya, jawabannya hanya singkat, kadang ketus. Jessica berusaha menenangkan diri, ia masih percaya diri, percaya pada janji Roni. Katanya semua ini demi masa depan keluarganya. Katanya usahanya akan segera maju. Tapi hari berganti, bukannya ada kabar baik. Yang ada justru kabar burung dari tetangga. Jess, tadi ya, aku lihat suamimu loh. Dia kok sama perempuan cantik sih di mall. Ucap tetangga yang bertemu di pasar. Iya Jess, kayaknya dia makin mesra loh Jess. Kamu hati-hati loh. Jessica hanya tersenyum tipis menahan air matanya agar tidak jatuh di depan orang lain. Hatinya hancur tapi ia tak ingin terlihat lemah. Ia masih mencoba berpikir positif meski di dalam hatinya ia sudah tahu kebenarannya. Suatu malam Jessica menunggu Roni pulang. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia duduk di ruang tamu, lampu bohlam kuning menyinari wajahnya. Dari kejauhan, barulah terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Roni masuk dengan wajah capek, tapi ada senyum samar di bibirnya. Mas, makan dulu yuk mas. Itu aku sudah siapkan. Gak mau ah. Aku udah kenyang. Aku sudah makan di luar tadi. Makan sama siapa mas? Apaan sih kamu sih? Jangan mulai lagi ya Jess. Aku capek dia baru kerja. Aku kerjakan buat kamu. Kenapa kamu gak percaya terus sih? Udah, jangan bikin ribut. Jessica terdiam kata-kata itu lagi. Alasan kerja, alasan sibuk. Padahal Jessica tahu Roni sering terlihat dengan Sinta, perempuan yang pernah ia lihat di kafe waktu itu. Mas, kenapa kita jadi seperti ini mas? Padahal kan dulu kita selalu bersama. Sekarang aku merasa sendirian loh mas.
Aku kangen kamu. Roni tidak menjawab, ia malah masuk kamar. Menutup pintu dengan keras, Jessica terduduk di kursi. Tangannya gemetar. Ia merasa benar-benar ditinggalkan. Meski Roni masih ada di rumah yang sama. Beberapa minggu kemudian kabar menyebar luas. Roni sering terlihat di berbagai acara bersama Sinta. Foto-foto mereka terpampang di media sosial. Mereka terlihat bahagia bergandengan tangan, menghadiri pesta bahkan berliburan. Jessica semakin hancur, ia menatap ponselnya, membaca setiap komentar orang yang memuji pasangan itu. Tak ada yang tahu bahwa Roni masih terikat pernikahan dengannya. Semua hanya melihat sisi luar, seolah mereka adalah pasangan yang sempurna. Di sisi lain di rumah Jessica semakin terpuruk. Uang hasil jual harta bersama habis entah kemana. Tidak ada modal usaha seperti yang ia janjikan. Rumah kecil itu hampir saja dijual kalau bukan karena campur tangan seorang notaris yang tahu kondisi sebenarnya. Jessica sadar pengorbanannya sia-sia. Semua yang ia lepaskan justru digunakan Roni untuk memanjakan perempuan lain. Malam itu, Jessica duduk di dapur. Di depannya ada meja kayu tua dengan piring kosong. Ia menatap kosong ke arah pintu, tangannya menopang dagu. Matanya sayu, di luar suara jangkrik terdengar makin keras. Kenapa? Kenapa aku begitu bodoh? Aku kasih semua yang aku punya. Aku percaya, aku rela. Tapi kenapa balasannya seperti ini? Gumamnya saat itu. Air mata pun jatuh ke meja membentuk noda basah kecil. Jessica benar-benar sudah frustasi dan marah kecewa dengan suaminya. Singkatnya suatu pagi saat Jessica memberanikan diri bertanya pada Roni, yang kebetulan saat itu sarapan di rumah. Mas, aku mau tahu ya mas, apa benar semua ini demi usaha? Atau sebenarnya kamu ada alasan lain, Mas? Roni menatapnya tajam. Jess, aku sudah bilang berkali-kali ya, jangan pernah ikut campur urusan kerjaku. Kamu tuh perempuan, tugasmu ya cuma ngurus rumah saja. Urusan usaha, biar aku yang ngatur. Tapi Mas, aku bukan tidak percaya. Tapi aku merasa semua pengorbananku sia-sia. Uang kita habis, rumah hampir dijual. Tapi aku tidak melihat ada hasilnya. Roni mendengus meletakkan sendok dengan keras di meja. Kamu ini cerewet sekali sih. Kalau kamu gak percaya, ya sudah. Jangan salahkan aku kalau nanti aku pilih jalan sendiri. Jessica terdiam, kata-kata itu seperti ancaman. Ia tidak berani melawan, ia hanya menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Malam harinya Jessica menulis di buku catatan kecil. Ia menulis semua keluh kesahnya, semua rasa sakit yang tak bisa ia ucapkan pada siapapun. Aku ingin kuat, aku ingin bertahan, tapi semakin aku bertahan, rasanya aku semakin terluka. Ia menutup buku itu, menyimpannya di laci meja. Lalu ia rebah di ranjang. Menatap langit-langit kamar, pikirannya kacau. Ia sadar pengorbanannya tidak lagi dihargai. Ia telah menyerahkan segalanya, tapi yang ia dapat hanyalah luka. Di luar jendela, suara azan subuh kini sudah terdengar sayu. Jessica baru menutup mata, berharap besok lebih baik. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu, badai besar sedang menunggu. Siang hari itu, singkatnya, udara Cirebon sudah sangat terik sekali. Jalanan berdebu, pedagang kaki lima berjejer di sepanjang trotoar. Jessica baru pulang dari pasar, ia seperti biasa, menenteng belanjaan seadanya. Ketika ia masuk rumah, ada sebuah amplop putih yang sudah tergeletak di meja ruang tamu.
Di situ ada nama Roni di bagian depan, ditulis dengan tinta emas. Jessica mengerutkan kening, tangannya gemetar ketika membuka isinya. Di dalamnya sebuah undangan kertas tebal, desain mewah, ada gambar 2 cincin bertaut di bagian atas. Tulisan di dalamnya jelas, acara pertunangan Roni dan Sinta, tempat Hotel Bintang 5, waktu Sabtu malam. Jessica membaca itu terdiam, jantungnya berdegup dengan kencang, seolah baru saja dihantam benda keras. Nafasnya tercekat, tangannya bergetar memegang kertas itu. Nama suaminya terpampang jelas dipasangkan dengan nama perempuan yang beberapa bulan terakhir selalu menghantui pikirannya. Pertunangan? Tapi kan aku masih istrinya. Apa dia mau memaduku? Kenapa dia tidak meminta izin dulu kepadaku? Kenapa dia mau poligami? Ia duduk di kursi kayu menatap undangan itu lama sekali. Kepalanya penuh tanya bagaimana bisa orang lain tahu kabar ini sementara dirinya masih menjadi istri sah, hanya mendapatkan sari kertas undangan. Dan tanpa tahu rasa malu, pada sore harinya Roni pulang, Jessica menunggu di ruang tamu. Undangan itu sudah ia letakkan di atas meja. Begitu Roni masuk, Jessica langsung menatapnya. Mas, ini apa mas? Tanyanya pelan tapi tegas. Roni melihat undangan itu, ia tidak terkejut. Ia justru malah tersenyum tipis. Oh, itu... Ya, syukurlah kalau kamu udah baca. Iya, aku memang mau melamar Sinta. Lagian, semua orang udah tahu kok. Gak apa-apa kan kalau aku nikah lagi. Lagian kan yang cari uang juga aku. Udah, kamu tenang saja. Kamu masih jadi istriku kok. Tapi mas, aku kan masih istrimu mas. Aku gak mau ya. Bagaimana bisa kamu malah bertunangan dengan orang lain tanpa izinku, mas? Roni menghela nafas lalu duduk di kursi seberang. Jess, dengarkan aku baik-baik. Aku udah capek ya dengan hidup sederhana seperti ini. Sinta, dia bisa memberikan yang tidak kamu kasih. Aku butuh dia. Kamu cukup tahu diri. Pokoknya jangan bikin ribut. Datang saja kalau mau lihat. Kalau enggak, ya udah, diam di rumah. Jessica menahan air matanya. Suaminya yang dulu ia percaya kini berbicara tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kata-katanya tajam seolah ia hanyalah orang asing. Mas, aku sudah kasih semua yang aku punya ya mas. Aku sudah tanda tangan surat itu. Apa pengorbananku tidak berarti apa-apa? Aku merelakan harta itu demi kamu mas yang katanya buat usaha. Tapi mana mas? Udahlah, semuanya sudah berlalu. Aku tidak bisa hidup dengan rasa kasihan. Aku butuh sesuatu yang lebih. Kalimat itu menusuk hati Jessica dalam-dalam. Ia merasa semua usahanya selama ini sia-sia. Namun di tengah luka itu, ia menemukan kekuatan kecil dalam dirinya. Baiklah, aku akan datang mas. Aku ingin lihat sendiri akhir dari semua ini. Roni hanya mengangkat bahu. Terserah. Setelah mendengar ucapan itu, Jessica benar-benar diam. Ia akan merencanakan sesuatu, yaitu dendam yang nantinya akan membuat suaminya menyesal seumur hidupnya. Malam sebuah pesta. Jessica saat itu duduk lama di depan cermin. Ia benar-benar berpikir apakah ia akan hadir di acara pertunangan suaminya. Ia tidak punya banyak pilihan pakaian. Kebayanya hanya satu warisan dari ibunya. Warnanya hijau tua sedikit pudar, tapi masih layak dipakai. Rambutnya ia sanggul sederhana, wajahnya tidak ia poles dengan make up tebal.
hanya bedak tipis dan juga lipstik murahan. Saat ia menatap bayangan dirinya di cermin, hatinya berbisik lirih. Aku tidak perlu terlihat cantik, aku hanya perlu terlihat kuat. Hari yang ditentukan pun kini tiba. Kota Cirebon malam itu ramai. Hotel bintang 5 berdiri megah di pusat kota. Lampu kristal besar menghiasi aula, tamu-tamu berdandan mewah masuk bergantian. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman, para tamu disambut karpet merah. Jessica berdiri di luar hotel menatap gedung megah itu dengan perasaan campur aduk. Kakinya gemetar tapi ia melangkah juga. Ia tahu orang-orang akan menatapnya dengan sinis. Ia tahu mungkin banyak yang akan menertawakannya, tapi ia sudah tidak peduli. Di dalam aula musik jazz lembut mengalun. Roni berdiri gagah di atas panggung dengan setelan jas hitam. Di sampingnya Sinta tampil anggun dengan gaun putih berkilau. Tangan mereka menggenggam, wajah keduanya dipenuhi senyum. Para tamu bertepuk tangan, sorak-sorai menggema saat itu. Jessica masuk perlahan. Ia memilih berdiri di sudut ruangan, matanya menatap lurus ke arah panggung. Tidak ada amarah yang meledak, hanya kesedihan yang dalam. Namun di balik itu ada keteguhan. Ia ingin menjadi saksi dari apa yang telah diperbuat Roni. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik saat itu. Itu bukan istrinya ya? Iya, katanya sih masih sah istrinya. Berani juga ya dia datang. Jessica mendengar semua itu tapi ia tetap berdiri tegak. Roni sempat menoleh ke arahnya, wajahnya berubah kaku sesaat saat itu. Tapi segera kembali tersenyum ke arah tamu. Sinta juga melihat Jessica lalu tersenyum sinis, seolah meremehkan keberadaannya. Pada waktu itu acara dimulai dengan pidato. Roni berbicara tentang cinta, tentang masa depannya dengan calon istrinya lagi, tentang hidup baru bersama Sinta. Kata-kata manis itu meluncur dari bibirnya membuat tamu-tamu bertepuk tangan lagi. Jessica menatapnya, hatinya pedih. Pidato itu terdengar palsu karena ia tahu kebenaran di baliknya semua itu hanyalah ungkapan-ungkapan busuk. Semua cinta yang dibicarakan Roni hanyalah kebohongan saja. Dan saat ketika cincin pertunangan hendak dipasangkan, Jessica menutup matanya sebentar, nafasnya bergetar. Ia tahu momen ini akan menghancurkannya, namun ia juga tahu momen ini sekaligus akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Selesai acara inti, musik kembali mengalun. Tamu-tamu mulai makan malam. Jessica berdiri sendirian. Tidak ada yang menyapanya, namun ia tidak merasa sendiri. Ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya tetap berdiri tegak. Dalam hatinya Jessica berkata, "Kalau ini jalan yang dia pilih, biarlah. Aku tidak akan memohon lagi. Aku hanya akan menunggu balasan dari Tuhan. Cinta yang dibangun dari pengkhianatan pasti tidak akan pernah bertahan lama." Malam itu Jessica pulang dengan hati kosong, namun di balik kekosongan itu ada api kecil yang mulai menyala. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi ia yakin kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Undangan mewah itu bukan hanya simbol pengkhianatan, tapi juga pertanda bahwa cerita ini belum selesai. Jessica masih akan melakukan dendamnya yang lebih kejam lagi, dan ia siap menghadapi apapun resikonya. Pada malam itu, kota Cirebon terasa berbeda. Jalan menuju hotel penuh mobil mewah, lampu jalan menyinari orang-orang melangkah dengan pakaian glamor. Dari kejauhan gedung hotel bintang 5 itu sudah tampak berkilau. Di dalamnya, sebuah pesta besar itu yang sedang berlangsung. Aula hotel dipenuhi tamu undangan, meja-meja bulat tersusun rapi dengan taplak putih, dihiasi bunga segar. Lampunya menggantung memantulkan cahaya yang membuat ruangan terlihat megah. Di tengah panggung saat itu Roni yang sudah berdiri gagah,
Dengan jas hitamnya rapi, rambut sisir ke belakang, senyumnya lebar menghiasi wajah. Di sampingnya Sinta tampak anggun dengan gaun putih panjang yang berkilau. Tangannya digenggam erat oleh Roni. Mereka berdua tampak seperti pasangan bahagia, seakan tidak ada beban di dunia. Ketika sorak tepuk tangan terdengar, pembawa acara mempersilahkan Roni memberikan sambutan. Roni maju. Ketika tamu-tamu kembali bertepuk tangan setelah sambutan dari Roni, Sinta tersenyum manis. Ia menunduk malu-malu, semuanya tampak begitu sempurna. Tapi di sudut ruangan itu berdiri Jessica. Kebaya hijau tuanya kontras dengan gaun mewah para tamu. Wajahnya tanpa make up berlebihan, tapi sorot matanya tegas. Ia berdiri diam menyaksikan semua itu. Bahkan beberapa orang berbisik. Bisa-bisanya ya, Roni menikah lagi, tunangan lagi, dan dia malah mengundang istrinya. Kira-kira istri pertamanya sudah tahu nggak ya? Ya tahulah bu, orang dia di sini. Bukan. Maksudku, istri pertama itu memberi izin gak? Ya kalau itu sih saya nggak tahu ya bu. Soalnya dari tadi dia cuma di pojokan saja, tidak ke atas panggung. Ketika saat Roni kembali mengambil mikrofon mencoba memberikan suasana yang hebat. Saat itu, listrik tiba-tiba mati. Aduh. Kenapa ini listriknya mati? Tenang ya semuanya, ini hanya gangguan kecil. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara jeritan dari arah balkon lantai 2. Semua orang menoleh, sesosok tubuh terhuyung lalu jatuh dari lantai aula. Tubuh itu menimpa meja makan, menghancurkan piring dan juga gelas. Darah langsung mengalir cepat mengenai teplak putih. Itu Roni. Suasana langsung kacau, tamu-tamu berteriak. Beberapa berlari keluar ruangan, Sinta menjadi histeris. Ia pun berlari ke arah tubuh Roni. Mas Roni, mas. Suaranya melengking menggema di ruangan. Ia benar-benar tidak menyangka suaminya yang saat itu berlari ke atas untuk memberikan ketenangan, malah jatuh dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuh Roni tergeletak dengan luka tusukan di perut, darah membasahi jas hitamnya. Matanya terbuka, wajahnya penuh kaget, seolah tak percaya apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Polisi dan petugas keamanan hotel pun bergegas masuk. Mereka segera mengamankan lokasi, melarang siapapun untuk keluar dari hotel itu. Jessica yang saat itu berdiri di sudut, tubuhnya bergetar. Ia menutup mulut dengan tangan, matanya menatap tubuh suaminya yang kini sudah bersimbah darah. Rasa sakitnya, kaget dan juga anehnya. Ada rasa kelegaan yang bercampur jadi satu. Ya Allah, ini kenapa ada gini ya bu? Apa jangan-jangan ada orang yang dendam pada Roni? Iya bu, mungkin ada yang sakit hati, gak terima kalau Roni menikah lagi. Sinta calon suaminya menangis keras memeluk tubuh Roni yang semakin lemas. Darah membasahi gaun putihnya saat itu. Mas, jangan tinggalkan aku mas. Kita kan baru mau hidup bersama mas. Roni hanya bisa menatap kosong, bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Hingga akhirnya saat itu matanya menutup perlahan. Nafasnya berhenti. Tangis Sinta pecah semakin keras, ruangan berubah menjadi lautan kepanikan. Polisi segera mengevakuasi tubuh Roni. Sementara tamu-tamu saling menyalahkan dan juga saling berbisik penuh rasa takut. Jessica masih diam di tempat ia saat itu, tidak pergi. Aku sudah ikhlas mas. Tapi ternyata Tuhan punya cara sendiri untuk membuatmu hancur. Malam ini, kau habis mas. Kau akan hidup
dengan ketakutan di alam sana. Beberapa jam kemudian pesta itu berubah jadi tempat kejadian perkara. Garis polisi dipasang, para tamu diperiksa satu persatu. Sinta duduk di kursi, wajahnya pucat, gaunnya penuh dengan darah. Ia terus menangis berulang kali menyebut nama Roni. Jessica pelan-pelan berjalan keluar aula. Tidak ada yang menghentikannya, tidak ada yang bertanya. Semua orang sibuk dengan kepanikan masing-masing. Di luar, udara malam Cirebon terasa lembab, bau laut tercium dengan samar. Ia berdiri di halaman hotel, menatap langit gelap tanpa bintang. Dadanya sesak, tapi ada sesuatu yang ringan. Semua pengkhianatan, semua kebohongan, kini sudah berakhir dengan tragis. Bukan karena ia membalas, tapi karena takdir yang sudah mengambil alih. Jessica saat itu melangkah pergi dengan langkah pelan. Suara siren ambulans terdengar di belakangnya. Semakin lama, semakin menjauh. Dalam hati ia berkata, itulah akibatnya jika berani bermain-main denganku, Mas. Nyawa taruhanmu. Dan pada malam hari itu di Cirebon, pesta pertunangan megah berubah menjadi malam tragedi yang penuh dengan darah. Pada waktu itu, tubuh Roni dibawa dengan tandu ditutupi kain putih. Sinta berlari mengejarnya, menjerit dengan histeris, berusaha membuka kain itu. Petugas menahannya, tapi ia meronta, suaranya menggelegar di malam Cirebon, membuat orang-orang yang masih berkumpul di luar merasa merinding. Jessica berdiri agak jauh, ia melihat tubuh Roni dibawa pergi. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini tidak lagi karena kehilangan. Ia menangis karena merasa akhirnya bebas. Bebas dari kebohongan suaminya, bebas dari tekanan hidupnya, dan bebas dari pernikahan yang sudah lama retak. Beruntung saat itu, Roni dan Jessica belum memiliki keturunan. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Mas, mungkin aku tidak bisa memaafkanmu, tapi aku sudah ikhlas. Aku hanya ingin hidup tenang setelah ini, Mas. Pada waktu itu berita kematian Roni langsung menyebar cepat. Media sosial penuh dengan foto dan video pesta yang berubah jadi tragedi mengerikan. Nama Roni dan Sinta jadi bahan pembicaraan. Ada juga yang menulis simpati, ada juga yang menghujat. Semua berlomba memberikan komentar. Di sisi lain di rumahnya yang sepi, Jessica duduk di ruang tamu. Undangan mewah yang sempat ia simpan kini ia robek perlahan. Potongan kertas itu ia buang ke lantai. Ia menatap kosong, tapi ada secercah cahaya di hatinya. Dan ini untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, ia bisa menarik nafas panjang tanpa merasa tercekik. Hidupnya mungkin masih berat, tapi ia tahu jalan menuju kebebasan kini sudah terbuka. Di hotel pesta resmi dibubarkan. Tamu-tamu pulang dengan wajah muram, sebagian masih bergidik membicarakan kejadian itu. Aula yang tadinya dipenuhi tawa kini hanya menyisakan meja terbalik. Kursinya berantakan dan noda darah di lantai marmer. Semua orang sepakat malam itu akan selalu diingat bukan sebagai pesta cinta, tapi sebagai malam kematian. Tawa yang dulu memenuhi ruangan membeku, berubah menjadi kenangan buruk yang akan terus menghantui siapa saja yang menyaksikannya. Dan bagi Jessica, malam itu menjadi bukti bahwa kebenaran tidak pernah bisa dikubur selamanya. Di sisi lain saat itu, pada keesokan harinya berita tentang kematian Roni bahkan sudah viral di media sosial, hingga koran lokal pun mencatatnya. Foto Sinta dengan gaun putih berlumuran darah tersebar kemana-mana. Judul beritanya menyayat, pesta pertunangan berubah jadi tragedi berdarah. Pengusaha Roni tewas di hotel mewah. Yang lebih menusuk hati Sinta adalah komentar netizen. Dasar, itulah karma ya. Siapa suruh merebut suami orang?
Cantik-cantik tapi kok pelakor. Sinta menutup wajah dengan bantal, menangis tanpa suara. Semua yang dulu membuatnya bangga kini sudah menghancurkannya. Di sisi lain Jessica sebaliknya, ia melewati hari itu dengan tenang. Ia duduk di rumahnya mendengar kabar dari tetangga yang heboh. Banyak yang datang menanyakan kebenaran. Jess, apa kamu tahu ini semua bakal terjadi? Kamu semalam ikut ke sana? Iya, aku lihat dengan mata kepala sendiri. Orang-orang terdiam, ada juga yang kasihan, ada yang malu karena dulu sering meremehkan Jessica. Tapi Jessica tidak mencari simpati. Ia hanya ingin hidup tenang setelah semua yang terjadi pada dirinya. Pada malam harinya, Sinta dipanggil polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia datang dengan wajah pucat ditemani seorang kerabat. Di ruang interogasi, polisi menanyakan banyak hal. Tentang hubungannya dengan Roni, tentang siapa saja musuh mereka, tentang bisnis-bisnis yang dijalani oleh Roni. Sinta berusaha menjawab tapi suaranya bergetar. Saya tidak tahu, Pak. Dia tidak pernah cerita kepada saya. Kami hanya menjalin hubungan saja. Saya hanya mencintainya. Tapi Mbak Sinta, Anda harus sadar ya. Banyak orang menilai hubungan Anda dengan almarhum sebagai penyebab konflik. Air mata Sinta mengalir lagi saat itu. Ia merasa dikepung. Bukan hanya oleh polisi tapi juga oleh opini publik. Dalam sekejap saja semua keindahan hidupnya kini sudah lenyap. Sementara saat itu Jessica mulai menerima tamu berbeda di rumah. Saat itu seorang notaris datang membawa kabar. Itu adalah surat pelepasan harta yang dulu ia tanda tangani. Tidak berlaku sepenuhnya karena ada cacat hukum. Kini harta pun masih menjadi hak Jessica. Mendengar hal itu Jessica terdiam lama. Ia merasa lega tapi juga sedih. Semua pengorbanannya dulu untuk mempertahankan Roni ternyata berakhir sia-sia. Tapi kini justru setelah Roni tiada, ia mendapat kembali apa yang pernah hilang. Di teras rumah Jessica menatap langit malam. Mas, andai saja kamu tidak serakah, semua ini tidak akan terjadi, Mas. Tapi aku percaya setiap orang akan menuai apa yang ditanamnya. Hari berikutnya nama Sinta semakin jatuh. Tidak ada lagi undangan pesta, tidak ada lagi sorot kamera yang menyanjung. Semua orang menjauhi, ia bahkan jadi bahan gunjingan di mana-mana. Dari perempuan yang dulu dipuja, ia kini hidup dalam bayangan aib. Jessica tidak pernah ikut menyebarkan keburukan itu. Ia memilih dia membiarkan hidup berjalan baginya. Ia cukup sekali dihina dari dulu, dan sekarang saatnya menutup pintu lama. Malam terakhir pekan itu, Jessica duduk sendirian di ruang tamu. Ia menyalakan lampu kecil, membuka catatan lamanya yang penuh coretan tentang sakit hati. Ia membaca kembali semua tulisan lalu membakarnya. Di halaman belakang, api kecil itu menyala sebentar, lalu padam meninggalkan abu. Jessica tersenyum tipis. Semuanya sudah selesai. Aku tidak akan menoleh lagi. Dan malam hari itu di rumah kecil dekat pelabuhan, seorang perempuan sederhana akhirnya benar-benar merdeka. Di sisi lain saat itu, penyelidikan polisi pun akhirnya berhenti di jalan buntu. Setelah berminggu-minggu memeriksa rekaman CCTV, memanggil saksi dan mengorek keterangan, mereka tidak menemukan siapapun yang bisa ditetapkan sebagai pelaku. Semua bukti seolah hilang. Ini kasus yang masih terbuka, tapi kami tidak menemukan jejak yang kuat, kata salah satu penyidik kepada wartawan yang bertanya. Bagi orang-orang kematian Roni tetap misteri. Ada yang menyebutnya kecelakaan, ada juga yang percaya itu adalah balasan dari Tuhan. Tapi bagi Jessica itu semua hanya kebisingan yang tidak berarti. Karena ia tahu kebenarannya.
Dialah yang mengatur semuanya untuk membunuh suaminya sendiri. Di rumah kecilnya dekat pelabuhan, Jessica duduk di kursi rotan. Senyumnya tipis, matanya tajam. Wanita yang dulu ramah, sabar dan sederhana, kini hal itu sudah lenyap. Di dalam dirinya tumbuh sesuatu baru, yaitu dingin, penuh perhitungan dan haus akan balas dendam. Ia kini sudah menjadi seperti orang psikopat. Aku sudah ambil hakku, tapi aku belum puas. Rasanya aku ingin bunuh lagi satu orang. Selama wajah Sinta masih ada di dunia ini, luka aku tidak akan sembuh. Bisiknya pada diri sendiri. Di sisi lain, Sinta saat itu hidupnya sudah hancur. Ia jarang keluar rumah. Ia saat itu hanya memakai gaun putih berlumur darah yang dulu ia kenakan menjadi simbol kehancurannya. Media-media terus membicarakannya, dan saat itu kematian Roni pun tidak menemukan apapun. Orang-orang menatapnya dengan sinis setiap kali ia mencoba berjalan di jalanan kota. Mereka melihatnya sebagai pelakor yang gagal memanfaatkan hartanya. Kini ia sudah tidak punya siapa-siapa. Teman-teman yang dulu memujanya menjauh, keluarga Roni pun menyalahkan atas semua yang terjadi. Hidupnya kini hanya dihantui rasa takut dan juga rasa malu. Jessica tahu itu, tapi bagi Jessica, penderitaan Sinta belumlah cukup. Ia ingin menatap langsung wajah perempuan itu saat rasa aman terakhirnya diambil. Suatu siang saat Jessica memberanikan diri menghubungi Sinta, ia memakai nada suara yang tenang bahkan ramah, seolah semua dendamnya telah dimaafkan. Halo Sinta, ini aku Jessica. Jessica, ada apa ya? Kamu masih mau bicara denganku? Jessica tersenyum tipis meski tak terlihat. Aku sudah lelah marah terus. Aku hanya ingin bertemu. Aku ingin menghibur kamu. Setelah kemarin tragedi yang menyangkut Mas Roni, kita bicara baik-baik ya, agar semuanya jelas. Aku tidak mau selamanya bermusuhan. Lagian kan Mas Roni juga sudah meninggal. Ada jeda cukup lama sebelum Sinta menjawab. Tapi kau sungguh tidak marah lagi? Enggak, aku hanya ingin menutup masa lalu. Tolong ya, kita bertemu sekali saja. Sinta dalam kelemahannya menerima. Ia berpikir mungkin ini kesempatan terakhir untuk memperbaiki keadaannya. Hari itu mereka bertemu di sebuah kafe kecil di dekat alun-alun Cirebon. Jessica datang dengan kebaya sederhana, wajahnya tersenyum. Sinta memakai kemeja hitam longgar, wajahnya tampak pucat dan juga letih. Kau terlihat berbeda, Sin, ucap Jessica pelan menatap Sinta. Iya, aku minta maaf ya Mbak. Hidupku sudah berakhir sejak malam itu. Aku menyesal. Aku seharusnya tidak merebut Roni darimu. Sudahlah. Aku juga tadinya mau menerima kamu sebagai istri kedua suamiku, tapi takdir berkata lain. Jessica berkata seperti itu dan ia matanya dingin. Namun bibirnya tetap tersenyum tinis. Kau menyesal tidak mengubah apa-apa, gumamnya saat itu. Kini percakapan mereka berlangsung singkat dari luar. Orang yang melihat mungkin mengira dua perempuan itu sedang berdamai. Tapi di dalam hati Jessica, dendam malah semakin menyala. Saat mereka berpisah, Jessica berkata, "Ya udah Sin, aku cuma ingin menyampaikan seperti itu saja. Aku gak punya dendam apa-apa kok ke kamu.
Intinya aku hanya ingin baik-baik saja, tidak ada musuh. Ya udah, mari aku antar kau pulang. Ini malamnya udah gelap loh. Aku gak tega membiarkanmu sendiri. Sinta mengangguk, ia tidak curiga sedikit pun pada Jessica. Ketika saat itu, di perjalanan pulang, mobil yang ditumpangi Sinta berhenti di jalanan sepi. Jauh dari keramaian, lampu jalan redup, hanya ada bayangan pohon-pohon besar di kanan dan juga kiri. Sinta menoleh dengan bingung. Jess, kok berhenti di sini sih? Kenapa berhenti, Jess? Dari balik kegelapan, beberapa sosok muncul. Orang-orang yang sudah Jessica bayar diam-diam. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tapi langkah mereka pasti. Jessica duduk tenang di kursinya menatap Sinta dengan sorot mata yang dingin. Kau tahu kan Sinta, aku dulu wanita yang lembut. Tapi semua itu hancur sejak kau datang. Kau ambil suamiku dan kau ambil rumahku. Bahkan kau sudah ambil harga diriku. Sekarang, aku hanya ingin satu hal. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di dunia ini. Sinta mulai panik. Jessica, kamu ngomong apa Jessica? Bukannya tadi kamu bilang kita udah baikan. Tolong Jessica, aku sudah menyesal. Aku juga sudah kehilangan segalanya. Jessica mencodongkan tubuhnya berbisik dengan nada seram. Aku belum puas, Sinta. Karena kamu belum kehilangan segalanya. Sekarang tinggal satu lagi, yaitu kehilangan nyawamu. Baru aku puas. Sinta benar-benar ketakutan, tapi ia sudah tidak bisa apa-apa. Malam itu, jalan itu sepi menjadi saksi bisu. Tidak ada teriakan keras, hanya suara samar yang ditelan gelap. Malam hari itu, 4 orang yang telah disewa Jessica. Ia langsung masuk ke dalam mobil, mereka semua menggilir Sinta dengan gantian. Hingga tubuh Sinta yang sudah tidak kuat dan akhirnya mereka membunuhnya dengan kejam. Mereka memotong-motong tubuh Sinta sebelum akhirnya tubuh itu dibuang ke kolam buaya hingga habis tak tersisa. Kini tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelah itu. Namun yang jelas keesokan paginya, nama Sinta menghilang dari perbincangan publik. Media tidak lagi menulis kabarnya, orang-orang hanya menduga-duga. Sinta kemana ya bu? Sekarang kok dia udah gak kelihatan sih? Rumah kontrakannya juga udah sepi. Iya bu, udah 5 hari ini gak kelihatan. Kemarin sih pas saya tanya sama Pak Kos, katanya Sinta udah gak ngkos lagi di situ. Dan sekarang malah tempat tidurnya udah ada yang pakai. Di sisi lain di rumah kecil dekat pelabuhan, Jessica kini duduk sendirian, ia menatap cermin. Bayangan yang muncul bukan lagi wanita sederhana yang dulu dikenal ramah. Di depannya kini berdiri seorang wanita baru. Dengan sifat dingin, berani dan tak segan menyingkirkan siapapun yang pernah melukai dirinya. Jessica tersenyum tipis pada bayangannya. Itulah akibatnya jika berani bermain-main denganku. Akhirnya, aku bebas, hartaku masih ada. Dan orang-orang yang telah mau mengambil harga diriku, semua sudah kumusnahkan. Kini saatnya, aku menyenangkan diriku sendiri. Kini singkat cerita, setelah Sinta menghilang tanpa jejak, hidup Jessica benar-benar berubah 180 derajat. Tidak ada lagi orang yang berani meremehkannya. Bahkan, kasus dari Roni pun telah dihilangkan dan ditutup karena polisi tidak menemukan bukti apapun. Saat itu, kebebasan itu membuatnya sadar satu hal. Jessica tidak ingin kembali menjadi perempuan yang sama.
yaitu perempuan sederhana yang hanya tahu dapur, rumah, dan menunggu suami pulang. Semua itu sudah mati bersama cintanya yang sudah dikhianati. Jessica menjual rumah kecil di pinggir pelabuhan. Ia meninggalkan Cirebon tanpa pesan, hanya membawa koper berisi pakaian dan sejumlah uang yang kini ia sudah kuasai. Ia memilih kota besar, tempat di mana orang tidak peduli siapa dirimu, asal kau tahu cara bertahan. Di kota baru itu, Jessica mulai bekerja di sebuah klub malam. Lampu neon berkedip, musik menghentak, dan orang-orang datang untuk melupakan masalahnya. Jessica yang dulu pemalu kini berdiri percaya diri dengan daun ketat. Wajahnya dipoles tipis tapi mematikan. Ia menjadi sosok baru, wanita malam yang tahu cara memainkan senyum dan tatapan. Lelaki-lelaki tampan datang silih berganti. Ada pengusaha, ada juga pemuda kaya, ada juga pria kesepian yang mencari pelarian. Jessica meladeni mereka dengan senyum manis, kadang dengan bisikan lembut di telinganya. Ia mencicipi berhubungan dengan siapapun. Hidup yang dulu mustahil ia bayangkan, kini telah ia jalani dengan senang hati. Setiap malam ia pulang larut dengan aroma parfum lelaki menempel di tubuhnya. Tapi ia sudah tidak peduli. Bagi Jessica inilah kebebasan. Tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi ikatan. Tidak ada lagi janji suci yang bisa dikhianati. Suatu malam seorang pelanggan muda memandangnya lama. "Kamu cantik sekali. Kenapa tidak menikah lagi? Aku bisa kok jadi suamimu." Jessica tersenyum dingin. Ia meneguk minumannya, lalu menatap mata pemuda itu. Menikah. Menikah itu untuk orang yang masih percaya pada cinta. Aku sudah tidak percaya. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Pemuda itu terdiam, tidak berani membalas. Jessica tertawa kecil lalu berjalan pergi dengan langkah anggun, meninggalkan aroma parfum yang menempel di udara. Hari-hari berganti, Jessica semakin larut dalam dunia malam. Ia tidak lagi mengenang masa lalunya. Jika ada bayangan wajah Roni atau Sinta muncul, ia hanya menertawakan. Semua itu kini terasa jauh, seperti mimpi buruk yang sudah lewat. Ia menikmati tubuh-tubuh lelaki muda yang mendekat, menikmati pujian, menikmati setiap tatapan kagum. Baginya itu semua adalah cara untuk balas dendam pada hidup. Jika dulu ia dikhianati, kini dialah yang memegang kendali. Namun jauh di dalam hatinya ada satu ruang kosong. Ruang yang dulu terisi dengan cinta sederhana, kini hanya dihuni dingin dan juga sepi. Tapi Jessica tidak mau mengakuinya. Ia menutup rapat-rapat ruang itu, memilih untuk terus tertawa di bawah lampu klub malam. Suatu pagi setelah semalaman berpesta, Jessica berdiri di balkon apartemen kecilnya. Ia menatap matahari terbit, kota besar mulai hidup. Orang-orang berangkat kerja dengan wajah lelah. Jessica menghela nafas panjang. Akhirnya, hidup yang kuinginkan telah kujalani. Dan singkatnya pada saat itu, di klub, Jessica menari di bawah lampu neon, musik menghentak. Orang-orang bersolak, lelaki-lelaki mendekat. Tapi Jessica hanya tertawa menari sendiri. Dalam kepalanya suara batinnya bergema. Aku bukan lagi Jessica yang dulu. Dan begitulah kisah seorang perempuan sederhana dari Cirebon yang dikhianati suami, dihina pelakor lalu bangkit sebagai sosok lain yang dingin dan berani, hingga berakhir menjadi wanita psikopat. Jessica menutup hidup lamanya, membuka pintu baru yang penuh gelap dan juga gemerlap. Ia tidak mencari kebahagiaan, tidak juga mencari cinta. Ia hanya mencari kebebasan, meski itu berarti menyerahkan dirinya pada dunia malam. Bagi Jessica, itu adalah hidup yang ia ingin jalani sekarang sampai ajal menjemput. Cerita pun selesai.
Dan dari kisah ini semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisahnya sampai habis. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.